Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Akhirnya kita temukan kekurangannya lagi. Jadi dari awal kami beli belum pernah kejadian AC-nya atau kompresornya itu nggak hidup. Jadi kali ini kompresor nggak hidup. Tadinya kami kira cuma masalah di koneksi yang ke clutch-nya, jadi nggak niat buat video. Rupanya sekali dicek koneksinya itu bagus. Dan tahap pertama yang bisa kita lakukan yaitu ini koneksi buat ke clutch-nya nih, koneksinya. Memang kita lihat di kabel ini udah luar biasa bergerak-gerak ya, udah. Apakah mesti diganti kabel nggak tahu juga. Jadi tahapan yang pertama yang bisa kita tes itu ya diukur tegangan di sini ada nggak 12 volt. Tapi buat kalian yang biasanya ataupun mungkin nggak punya multitester, kita bisa cek manual. Nah, itu sambungan ke clutch-nya, kita lengketin kabel kayak kabel biasa. Kita coba buka terminal positif ini, nanti ujung yang satunya langsung kita tempelkan aja di terminal positif itu. Kalau clutch-nya itu bunyi kletek-kletek berarti clutch-nya bagus, berarti memang input tegangan dari si kontrolnya itu nggak nyampe. Ini sekarang kita mau tes. Nah, kalian bisa dengar. Tapi jangan ditahan ya, kalau kabel sekecil ini kalau ditahan pasti kebakar karena clutch-nya itu lumayan gede bebannya. Berarti fokus kita sekarang yaitu nyari koneksi yang dikontrol ini, karena di dalam nggak ada tanda-tanda kerusakan. Untuk memvonis modul itu terakhir aja dulu. Jadi kita kalau memvonis itu di bagian-bagian yang ringan-ringannya dulu, misalkan di kabel, soket dan lain-lain. Ini kita mau lanjut cek fuse-fuse yang ada di main box fuse. Oke. Oke, dah kita buka dan ternyata banyak kali modif-modifnya yang kurang jelas. Walaupun secara fungsi ini masih pada berfungsi ya, tapi ini bisa jadi koneksinya terganggu dan diganti. Sekarang kita mau baca, biasanya ada di sini. Oke, ini nampak nih air conditioning 16-20-23. Di sini kita lihat bagannya di atas ini 1 sampai 10, bawahnya 11 sampai 20. Berarti yang atas ini 1 sampai 10, bawahnya 11 sampai 20. Berarti 11 16 mana tadi 16 20 23. Berarti di sini dia di 11 12 13 14 15 16. Berarti yang putih ini 16 19 16 17. Berarti berapa tadi? 16 20 23. 16 17 18 19 di 20. Putih 23 23 21 30. Yang ini 21 22 23. Kita lihat visualnya nggak putus ya, fuse-nya bagus. Tapi ini kita coba ukur. Oke, kita lanjut fuse nomor 3139 31 nih 15 ampere. Kita lihat fuse-nya masih bagus. 31 32 33 34 35 36 37 38 39. Di nomor 39 ini udah kelihatan agak-agak aneh fuse-nya, tapi ini nanti kita ukur, kita cek bener-bener apakah fuse-nya masih bagus atau enggak. Oke, setelah diukur pakai multitester, fuse-nya bagus. Kita lanjut memvonis relaynya. Oke, setelah kita lihat di Google, ternyata relaynya yang ini. Ini yang high speed fan, ini yang low speed fan. Berarti ini kita cek relaynya. Kita cabut dulu. Kita butuh alat. Merek Siemens, ini merek bagus ya, Siemens. Sekarang kita mau lihat lilitannya yang mana, koilnya. Di sini koilnya nomor 85 berapa ini? 8586. Sementara untuk anak kontaknya
30 3087. Sekarang kita mau ukur pakai multitester yang 8586. Apakah koilnya bagus? Kini kita udah ambil di 200 ohm dan ini kaki relaynya ada nomornya, ada 85, ada 86 dan ada 86B. Bedanya 86 dan 86B, 86 ini yang dikontrol elektrik dan biasanya berfungsi untuk sistem pas button. Jadi misalkan kita tekan hidup ataupun mati AC, itu yang sifatnya perintah tombol. Sementara 86B ini yang sifatnya perintah, misalkan climate control. Apalagi di 320 ini kan udah dual zone, yang AC-nya ini bisa dikontrol dari climate-nya. Walaupun kondisi di E36 320 ini yang masih pakai puter-puteran analog, yang resistornya ini belum untuk climate control, tapi seenggaknya di pirantinya atau di peralatannya ini udah mendukung kalau kita misalkan mau pakai climate control. Jadi kayak kompresornya ini bisa menjaga tekanan ataupun suhu udara dingin yang akan diembuskan ke kabin. Sekarang kita ukur relaynya, koilnya maksud kami. Koil relaynya 8685. Ini 8685. Oke. Koilnya masih kebaca bagus. Sekarang ke 86B. Dioda. Oke. Ini kita pilih menu yang ini. Menu dioda. 85 ke 86B. Kita balik. Karena kalau dioda dia nggak bisa kebalik. Oke. Berarti relay kondisi bagus. Sekarang kita lanjut, kita lihat visual di dalam kabin. Karena sekalian ngerapiin di bagian sini buat kalian yang ada lihat konten Otomotif Net sebelumnya, jadi di sini duduknya kurang rapi. Maka ini kami bongkar aja, sekalian lihat visual koneksi dari si modul AC-nya. Tapi setelah kami teliti tadi, dari koneksinya ini nggak ada yang mencurigakan dan nggak ada yang udah dicangkok-cangkok atau udah dimodif-modif ataupun kabel-kabel yang getas. Jadi secara visual tadi kami udah copot modulnya segala macamnya, kayak yang di potensio blower segala macamnya ini masih standar, kecuali kabel di bagian head unitnya ini udah ada bekas dicangkok-cangkok. Wajar karena ini juga bukan head unit bawaan, cuma posisi peletakannya aja yang nggak rapi, jadi panel bawahnya ini nggak bisa nutup sempurna. Jadi karena di bagian modul nggak ada yang mencurigakan dan dari fungsi tombol pun masih jelas-jelas ini bisa kita nyalain. Ada satu perangkat lagi di bagian AC yang dia bisa ngeproteksi dari si kompresor itu, yaitu pressure switch yang ada di bagian, nggak tahu apa namanya, apakah itu filter freon atau bukan. Pokoknya dia di bagian mesin itu ada pressure switch yang ngebaca tekanan kompresor. Jadi kalau tekanan kompresornya itu udah berlebih, dia akan ngeproteksi kompresor itu buat matiin clutchnya. Jadi kompresornya itu nggak ikut muter lagi karena clutchnya itu diputus. Dan di pressure switch itu juga sekalian ngebaca buat pendingin radiatornya itu nyala atau enggak. Jadi sekalian ngidupin kompresor, sekalian ngidup matiin dari radiatornya. Ini dia sensor yang pressure switch kompresor pas di atas tabung filter AC atau apa, kami nggak tahu namanya apa. Jadi di sini ada pressure switch yang ngebaca kalau misalkan tekanan kompresor itu udah cukup, dia matikan. Dan ini sekalian ngidupin fan ataupun kipas radiator yang bagian depan. Jadi dia ada dua speed, yang high speed dan low speed. Yang low speed itu hidup saat hidup AC atau saat suhu sekian derajat di bawah settingan temperatur mesin. Dan yang high speed itu saat suhu mesin atau suhu pendingin itu 95 sampai ke atas lah, 95 derajat ke atas dia hidup yang high speed. Dan ini sekarang kita fokus buat ngecek pressure switch yang ada. Kita lihat, kita copot dulu soketnya. Agak susah ini, kayaknya nggak pernah dibuka ya. Kita lihat 1 2 3 4 terisi 4 kabel. Oh, ada yang putus.
ada yang putus. Kabel warna hitam. Warna hitam warna apa ini? Dan koneksinya udah memprihatinkan nih. Bisa difokusin nggak ya? Nah ini koneksinya juga ada memprihatinkan dan ada yang putus. Yang birunya juga udah terlilit-lilit gitu dia. Satu yang putus, satu apa dua? Satu yang putus, 4 koneksi. Oke, jadi ini kami mau coba, kemungkinan besar masalahnya karena kontak NC dari si switch ini terputus. Jadi dia ngebaca open alias tekanan freonnya itu udah tinggi. Jadi ini kita mau sambung dulu koneksinya, baru kita cek lagi apakah kompresornya nyala. Yang penting ini koneksi-koneksi getas ini kita mau beresin semua. Kalau kita lihat di sini kan memang sih masih ada spare dari si kabel. Masih ada spare sekitar berapa senti buat kita potong, kita pasang pakai kabel yang itu. Ini masih ada spare. Tapi kalau misalkan lebih bagus kami sambung dikit kabel yang agak lebih luas atau lebih koneksinya itu bisa lebih lembut, kayaknya lebih bagus kami sambung kabel. Cuma ini kita lihat dulu kondisinya, karena ini kabelnya pun sebagian yang di dekat sini udah getas. Kita mau bongkar dikit dan kita sambung ulang. Kita nemuin kabel yang udah dicowok-cowok, ini bekas di jumper-jumper. Semua kabel udah kena jumper. Ini satu yang putus ini udah sambungan. Habis itu ini udah kena jumper, ini udah kena jumper, dan ini juga udah kena jumper. Jadi rencananya ini kita potong di bagian sini supaya kita masih ninggalin identitas warna aslinya. Dan yang kemarin ini kita samain semua warnanya. Misalkan kita pakai beda-beda warna di sini bisa aja, tapi sewaktu-waktu ada kendala lagi, orang lain yang ngecek, dia pasti kesulitan waktu dilihat kabel di sini warna ini, di aktual ECU atau aktual di screen boxnya kok warna lain. Jadi kita samain identitasnya supaya dia ngebuka ke bagian sini dan dia bakalan nemu warna aslinya, warna bawaan. Makanya ini kita sisain di sebelah sini, dan yang kesininya ini wajib kita pasang dengan warna yang sama buat kita standarin. Dan kami juga berusaha supaya mobil ini jangan ada kendala lagi di bagian koneksi bagian sini. Makanya ini kita mau kita sambung dan nggak sembarangan nyambung. Ini kita mau sambung dan kita solder supaya koneksinya itu benar-benar kuat dan bagus. Oke, kabel udah kebuka semua. Kalau kalian tanya kayak mana bukanya, ini kalian lihat ada warna putih nih. Nah ini warna putih nih. Warna putih ini kita congkel dulu keluar buat ngebebasin sebagian pengunci yang ada di sini. Nah nanti dari lubang-lubang yang ada 4 biji ini kita dorong kami pakai ini. Pakai ini kita dorong ke dalam ininya supaya terlepas dari pengunci itu yang ini. Nah yang ini kita dorong ke dalam, sudah lepas, nanti tinggal tarik di bagian belakang. Dan ini koneksi ataupun waterproofnya, karet waterproofnya ini nanti kita pakai lagi supaya kelihatan koneksinya itu standar dan bagus. Ini terus kita congkel ini. Jadi tadi nanti posisinya gini dia. Ini nanti kami buka aja lagi. Nah, saat dia ke dalam ini dia ngepres dari pin ini, nggak bisa keluar. Tapi kalau udah kita congkel dulu dan bagian tengahnya ini kita dorong nih, kita dorong bagian tengahnya ini bisa ditarik. Dah ini sekarang kami mau solder koneksinya. Kabelnya udah siap, sekarang kita mau masukkan ke soket. Koneksinya udah siap, ini kita tinggal sambung ke mobil. Dan ini koneksinya bisa kita bilang kayak standarnya. Oke, sambungan di sini juga kita solder. Ini mau kita rapikan. Koneksinya itu sesuai dari koneksi awal yang udah kita save atau kita catat. Oke, udah kita rapikan dan udah dipasang. Ini sekarang mau coba start mobilnya dan dihidupin AC. Kita pastikan kompresornya nyala atau enggak. Oke, kita cek. Ini kompresor udah nyala. Dari suara pun udah beda, dia ada terasa berbeban untuk idle-nya. Fan-nya juga nyala.
Jadi untuk masalah di AC BMW 320 E36 ini udah selesai. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.